Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena hari ini koneksinya rada susah ya. Jadi saya jelaskan melalui video, nanti teman-teman memperhatikan ya. Untuk absensi nanti kalian cukup lewat grup aja, tulis saja nama, NIM, dan strip hadir, seperti itu ya. Nah teman-teman, ini saya jelaskan ya, karena keterampilan menulis ilmiah itu saya belum masuk dan belum menerangkan, jadi saya terangkan dari awal ya tentang keterampilan menulis ilmiah. Nah pengertiannya itu kita lihat dulu pengertian karya ilmiah itu apa. Karya ilmiah yaitu kegiatan menulis yang membahas suatu permasalahan mengenai suatu fakta atau fenomena yang ditinjau melalui ilmu pengetahuan dan metodologi. Nah, karya ilmiah ya mungkin kalian dulu sudah pernah belajar ya di tingkat sekolah SMP maupun SMA. Nah, jadi mungkin kalian sudah tahu sedikit tentang karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini memaparkan ide atau gagasan, pendapat, tanggapan, fakta, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan dan menggunakan ragam bahasa keilmuan. Nah, karya ilmiah ini digunakan untuk tujuan agar mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Jadi karya ilmiah digunakan untuk mengembangkan dan mempublikasi ilmu-ilmu yang baru ditemukan oleh para ahli atau seorang peneliti. Next, nah kita lanjut ke tujuan karya ilmiah. Nah, tujuan karya ilmiah itu agar khasanah keilmuan yang sangat berharga tidak hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang, tetapi dapat dimanfaatkan oleh umat manusia, baik manusia saat ini ataupun manusia yang akan datang. Nah, jadi karya ilmiah itu ditulis oleh seorang peneliti maupun para ahli itu untuk menyebarkan atau mempublikasikan ilmu yang mereka ketahui. Jadi tidak hanya ilmu itu tidak hanya berkembang di suatu kelompok, tapi akan berkembang di semua orang ya, di peradaban manusia, entah itu orang-orang zaman sekarang ataupun orang-orang di masa depan. Nah, kita lanjut ya. Nah, mungkin ciri-cirinya kalian sudah paham ya, karena sebelumnya di tingkat SMP atau SMA sudah belajar tentang karya ilmiah. Nah, ciri-ciri karya ilmiah itu logis atau dapat diterima oleh akal sehat. Sistematis, yaitu disusun secara berurutan. Objektif, yaitu tidak ada kecenderungan terhadap sesuatu ya, jadi bersifat objektif. Kemudian lengkap, nah diungkapkan dari awal ya, pendahuluan, latar belakang ya, sampai di akhir, di simpulan. Kemudian lugas itu tidak bertele-tele, jadi langsung, tidak dengan bahasa-bahasa yang bertele-tele. Nah, kemudian seksama, yaitu dikupas secara teliti ya, jadi dikupas secara tuntas ya, apa saja yang akan diteliti ya, kemudian pembahasannya seperti apa dan sebagainya. Jadi dikupas secara tuntas agar tidak terjadi asumsi-asumsi yang lain, jadi tertuju pada pengetahuan itu. Nah, lanjut. Selain itu jelas, yaitu secara transparan ya. Jadi kalau
suatu pengetahuan itu tidak dijelaskan secara transparan, takutnya nanti akan ada asumsi-asumsi ya, asumsi-asumsi yang bermunculan sehingga pengetahuan itu diragukan kebenarannya. Kemudian empiris, yaitu dapat diuji. Jadi memang pengetahuan yang ditulis di dalam karya ilmiah itu dapat diuji ya. Misalnya pengetahuan yang kita tahu di teori matematika, misalnya teorema Pythagoras, nah itu bisa diuji dan sebagainya. Kemudian terbuka, yaitu dapat menerima pendapat. Nah, jadi ilmu-ilmu pengetahuan itu harus bersifat terbuka. Misalnya ada suatu teori ya. Contoh teori yang pernah ramai itu teori bahwa manusia ya, Darwin ya, teorinya Darwin itu manusia berasal dari kera. Nah, tapi setelah kemudian dilakukan penelitian ternyata teori tersebut bisa dipatahkan. Nah, ilmu pengetahuan harus bersifat seperti itu. Jadi ketika teori tersebut salah atau kurang sempurna, nah harus bersifat terbuka sehingga dapat disempurnakan dengan teori yang ditemukan. Kemudian berlaku untuk umum, yaitu ilmu pengetahuan harus berlaku untuk semua umat manusia ya. Jadi tidak memandang status ataupun memandang karena dia kaya jadi dia harus dapat ilmu. Nah, tidak. Jadi semua orang itu harus bisa mendapatkan ilmu. Nah, kemudian penyajiannya dalam karya ilmiah ini menggunakan bahasa yang resmi dan ilmiah. Nah, bahasa resmi dan ilmiah, kenapa sih karya ilmiah itu bahasanya harus bahasa resmi atau bahasa baku dan ilmiah? Karena bahasa ilmiah itu yang bisa dipahami oleh semua Indonesia. Misalnya kalau karya ilmiah itu dari Indonesia ya, atau bisa dipahami oleh semua orang yang ada di dunia ya. Karena bahasa resmi itu kan digunakan oleh semua orang. Bahasa resmi itu ada kamusnya, sedangkan kalau bahasa sehari-hari, bahasa tidak baku, itu kadangkala tidak semua orang itu paham maksudnya ya, dan tidak ada kamusnya juga. Nah, misalnya seperti kata yang sedang tren misalnya apa ya, kata slow. Nah, kata slow dulu kan tren ya. Nah, tidak semua orang mengerti apa itu slow, ya kan? Terus misalnya ada kata biasa aja, careless. Nah, careless itu apa gitu kan? Tidak semuanya orang paham. Nah, jadi diharuskan menggunakan bahasa resmi dan ilmiah. Kemudian tuntas, yaitu permasalahan diungkapkan secara detail. Nah, karya ilmiah, kalau misalnya kalian menulis karya ilmiah dan pengetahuannya tidak mendetail, nah mungkin akan terjadi asumsi-asumsi ya. Makanya ketika menulis karya ilmiah harus dituntaskan dalam menulis ya. Jadi takutnya nanti akan jadi asumsi kemudian menjadi pro kontra, sehingga karya ilmiah yang kamu tulis takutnya tidak akan dipercaya dan bisa menjadi berita hoaks. Nah, jadi dalam menulis karya ilmiah itu diperlukan bukti-bukti konkret agar tidak menjadi sebuah berita hoaks. Next, nah, jenis-jenis karya ilmiah itu ada karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Nah, karya ilmiah itu ada makalah, jurnal, proceeding, skripsi, tesis, disertasi. Karya ilmiah populer ada artikel, esai, dan tajuk. Nah, ini masing-masing nanti akan saya bahas kupas tuntas
di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi biar kalian nanti paham ya. Nah, kita bahas pendahuluannya dahulu. Untuk makalah itu karya ilmiah yang biasanya ditulis untuk kepentingan seminar atau untuk tugas-tugas mahasiswa. Nah, itu makalah. Nah, makalah itu isinya lebih sederhana ya daripada yang lainnya. Sederhana daripada jurnal, proceeding, skripsi, tesis, disertasi. Nah, yang paling sederhana itu makalah. Yang kedua itu jurnal. Nah, kalau jurnal itu dibuat untuk kepentingan publikasi penelitian di sebuah universitas. Nah, jurnal itu biasanya diterbitkan ya oleh sebuah universitas atau fakultas dan atau prodi. Biasanya prodi-prodi itu punya, fakultas-fakultas itu punya sendiri jurnalnya. Nah, jurnal ini terbit setiap 1 tahun 2 edisi. Ya, di bahasa Indonesia, di prodi bahasa Indonesia sendiri ada jurnal itu namanya jurnal Lingua Rima. Itu jurnal yang mengkaji tentang kebahasaan atau sastra atau pendidikan bahasa dan sastra. Kemudian ada proceeding. Nah, proceeding ini hasil penelitian yang dipublikasikan di dalam seminar ya. Jadi bisa makalah, bisa proceeding. Nah, kalau makalah bedanya, kalau makalah itu biasanya dalam seminar itu tidak dipublikasikan, jadi hanya untuk peserta seminar saja. Tapi kalau proceeding itu dipublikasikan secara luas ya, jadi semua orang bisa baca ya, jadi tidak terbatas pada orang yang sedang seminar di situ, tapi sampai orang-orang yang tidak ikut seminar pun bisa membacanya. Kemudian ada skripsi. Nah, skripsi ini nantinya yang akan kalian lewati ya di semester 7 dan 8. Oh, di semester 8, maaf. Nah, skripsi ini nanti akan saya bahas ya di pertemuan selanjutnya yang lebih detail. Kemudian ada tesis. Kalau tesis itu hampir sama dengan skripsi. Namun untuk tesis ini untuk jenjang strata 2 atau S2. Sedangkan disertasi nah sama dengan skripsi dan tesis, tapi untuk strata 3 atau S3. Selanjutnya ada karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer ada artikel, isai, dan tajuk rencana. Nah, artikel itu biasanya yang dipublikasikan di media massa. Nah, biasanya kalau artikel berdasarkan data-data ilmiah. Kalau isai juga biasanya dipublikasikan di sebuah surat kabar ya. Nah, di majalah-majalah. Nah, isai ini biasanya berkaitan dengan sebuah pengetahuan, tapi bedanya dengan artikel, kalau isai lebih banyak opini dari penulis, sedangkan tajuk rencana itu biasanya ada di koran. Nah, tajuk rencana itu isinya juga opini dari penulis. Oke, yang terakhir ada modal dalam menulis karya ilmiah. Nah, modal dalam menulis karya ilmiah itu ada 3 ya, dari bahasa, kemudian penguasaan fenomena, penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, kalau dari bahasa itu karena karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku, maka penulis karya ilmiah itu harus menguasai bahasa baku. Ya, kalian harus belajar PUEB, harus belajar tanda titik, tanda koma, ya, penggunaan huruf kapital, ya, dan sebagainya. Ya, itu harus dikuasai ya.
Apabila seseorang kurang menguasai bahasa, nah, nanti dalam menulis karya ilmiah dia akan terhambat. Ya, jadi banyak ide-ide mungkin yang muncul di otak kalian, tapi karena kalian tidak terlalu menguasai bahasa, nah kalian akan sulit untuk menulis, ya, akan mengungkapkan pendapatnya akan kesulitan. Kemudian penguasaan fenomena. Nah, di dalam menulis karya ilmiah itu dibutuhkan ya sebuah topik yang sedang hangat dibicarakan. Nah, itu biasanya namanya fenomena ya. Jadi yang sedang trending itu apa? Nah, kalian harus bisa melihat ketika akan menulis karya ilmiah, oh yang sedang trending apa ya? Nah, itu biasanya karya ilmiahnya akan lebih menarik karena yang ditulis adalah hal-hal yang sedang menjadi topik pembicaraan atau sedang hangat di masyarakat. Daripada yang misalnya ini sudah jadul nih topiknya, pasti orang-orang juga saya sudah tahu isinya, kenapa saya harus membaca karya tulis ini. Nah, jadi akan lebih baik kalau fenomena yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, kemudian kalian gunakan sebagai bahan untuk menulis karya ilmiah. Nah, selanjutnya penguasaan ilmu. Nah, setelah kalian sudah tahu fenomenanya, kalian juga harus menguasai ilmunya. Ya, kalau tidak menguasai nanti kalian susah akan menulis karya ilmiah. Jadi kalian tidak bisa membahas atau mengkajinya. Misalnya sekarang sedang fenomena yang sekarang itu adalah misalnya COVID, vaksinasi. Nah, kalau kalian misalnya bukan contohnya saya bukan orang kesehatan, saya orang kebahasaan. Nah, pasti akan kesulitan membahas apa itu vaksin terbuat dari apa. Nah, akan lebih baik kalau misalnya vaksin itu dibahas oleh orang kesehatan langsung, jadi dia paham vaksin itu apa, vaksin itu terbuat dari apa, nah dan sebagainya ya. Jadi harus sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ya, boleh di grup atau japri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf karena koneksi hari ini sulit sekali ini untuk menggunakan Google Meet ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.